Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan materi mengenai interaksi radiasi dengan materi dan pengaplikasiannya dalam dunia medis dan industri pada modalitas MRI. MRI Magnetic Resonance Imaging merupakan modalitas diagnostik non-invasif yang memanfaatkan prinsip fisika fundamental. Kami adalah kelompok yang akan memaparkan materi mengenai interaksi radiasi dengan materi, khususnya pada modalitas canggih magnetic resonance imaging. Kami akan membawa kamu menyelam bagaimana gelombang radio yang tidak berbahaya dapat menghasilkan citra detail yang berevolusi di dunia medis dan industri. Mari kita masuk ke pembahasan materi. Penting untuk digarisbawahi meskipun menggunakan kata radiasi, MRI tidak menggunakan radiasi pengion seperti X-ray. Radiasi elektromagnetik termasuk gelombang radio berperan penting dalam teknologi pencitraan medis. MRI merupakan modalitas pencitraan non-invasif yang memanfaatkan medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan citra tubuh tanpa menggunakan radiasi pengion. Lalu bagaimana gelombang radio dapat melihat ke dalam tubuh kita? Jawabannya terletak pada inti atom hidrogen yang sangat melimpah dalam tubuh manusia, terutama dalam molekul air dan lemak. Inti hidrogen yang hanya terdiri dari satu proton memiliki sifat putaran. Sifat ini yang membuatnya berperilaku seperti magnet kecil. Proses MRI dimulai dari menempatkan pasien dalam medan statis yang sangat kuat di bawah pengaruh medan ini. Proton-proton hidrogen yang tadinya berinteraksi kini sejajar dengan arah medan magnet. Kondisi ini disebut kesetimbangan. Tahap berikutnya, interaksi radiasi. Sebuah gelombang radio frekuensi tertentu ditembakkan. Gelombang radio ini memiliki energi yang tepat untuk mengganggu kesetimbangan proton, membuat mereka terinsitasi dan berpindah. Ketika gelombang radio dimatikan, proton-proton tersebut akan kembali ke posisi sejajar, awalnya relaksasi. Selama proses kembali ini, mereka memancarkan sinyal gelombang radio dengan frekuensi pas. Sinyal yang dipancarkan ini lalu ditangkap oleh kumparan prima dan diolah oleh komputer. Karena perbedaan posisi jaringan, misalnya jaringan tumor, cairan, atau lemak, memiliki kandungan hidrogen yang laju relaksasi. Yang berbeda sinyal yang dipancarkan. Sinyal inilah yang kemudian dikonversi menjadi citra yang sangat detail. Ini adalah interaksi radiasi non-pengion dengan materi biologis. Aplikasi MRI dalam dunia medis. Diagnostik neurologi MRI adalah standar emas untuk penciptaan otak dan sumsum tulang belakang. Ia dapat mendeteksi tumor, struk, multiple sklerosis, dan kelainan struktural dengan kejelasan yang superior. Muskuloskeletal memberikan citra detail sendiri ligamen, tendon, dan tulang rawan. Sangat penting untuk diagnosis cedera olahraga atau penyakit degeneratif. Onkologi kemampuannya membedakan jaringan lunak secara detail menjadi alat penting untuk deteksi tumor di berbagai bagian tubuh. Kardiovaskular digunakan untuk mengevaluasi struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah RA atau magic resonansi amiografi. Keunggulan terbesar MRI di bidang medis adalah kemampuan kontras jaringan lunak yang tinggi dan ketiadaan paparan radiasi pengion. Untuk optimalisasi citra seringkali digunakan agen kontras berbasis gadolinium. Agen ini disuntik dan untuk mempercepat proses relaksasi proton di area jantung seperti sekitar tumor dengan vaskularisasi formal hingga meningkatkan kontras dan memudahkan identifikasi kelainan yang susah dilihat. Meskipun paling terkenal di ranah medis, prinsip kerja MRI juga telah merambat ke sektor industri yang dikenal sebagai NML. Industri makanan digunakan untuk
analisis komposisi misalnya untuk menentukan distribusi air dan lemak secara non-deskriptif dalam produk makanan seperti margarin atau biji-bijian, memastikan kualitas dan konsistensi produk. Ilmu material sains memungkinkan pemeriksaan struktur internal bahan padat polimer atau material berpoli tanpa merusak sampah. Hal ini penting riset material baru. Industri farmasi gunakan untuk memproses produksi seperti distribusi obat dalam matriks tertentu, bahkan dalam penelitian untuk melacak distribusi obat dalam jaringan in vivo bukan pada manusia. Di industri MRI menawarkan kemampuan analisis non-deskriptif yang sama berharganya seperti di dunia medis, memberikan informasi internal tanpa memotong atau meriset objek yang akan diuji. Optimalisasi citra dan penggunaan kontras. Penggunaan agen kontras berbasis gadolinium dalam MRI membantu meningkatkan kontras jaringan, mempermudah identifikasi kelainan seperti tumor atau vaskularisasi abnormal. Namun dalam beberapa kasus patologis, untuk memvisualisasi tumor, peradangan atau masalah vaskular, di radiologi sering memerlukan kenaikan kontras yang lebih tajam. Disinilah peran agen kontras berbasis gadolinium diperlukan. Gadolinium adalah elemen paramagnetik yang ketika disuntikan ke dalam pembuluh darah pasien, ia akan terdistribusi ke seluruh tubuh. Di area yang memiliki vaskularisasi abnormal yang tinggi seperti di sekitar tumor ganas, agen kontras ini akan menumpuk lebih cepat. Secara fisika, peran agen kontras berbasis gadolinium adalah untuk proses relaksasi produk untuk jaringan yang berada di sekitarnya. Percepatan ini yang membuat sinyal dari MRI menjadi lebih terang. Jadi kesimpulannya adalah interaksi radiasi non-pengion seperti gelombang radio dengan materi biologis yang menjadi dasar kerja MRI. Teknologi ini telah merevolusi dunia medis dan mulai merambah ke sektor industri karena kemampuannya menghasilkan citra internal tanpa merusak objek. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.